Bek FC Twente, Mees Hilgers, mengungkapkan rasa bangganya bermain untuk timnas Indonesia dalam wawancaranya dengan media Belanda. Pemain berusia 23 tahun itu menyebut pengalaman membela tim Garuda sebagai sesuatu yang luar biasa dan sangat spesial. Hilgers menjalani debutnya bersama timnas Indonesia pada 10 Oktober 2024 saat menghadapi Bahrain dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 tersebut, Hilgers tampil solid di lini belakang. 5 hari berselang, Hilgers kembali menjadi starter ketika timnas Indonesia menghadapi Cina. Namun, dalam laga yang berakhir dengan kekalahan 1-2 itu, ia hanya bermain selama 45 menit karena mengalami cedera. Bermain untuk negara adalah perasaan yang luar biasa. Indonesia adalah negara besar, dan saya bisa merasakan hal itu, baik dari apa yang terlihat di media sosial maupun dari atmosfer dalam tim. Sangat spesial rasanya bermain untuk negara sebesar Indonesia, ungkap Hilgers kepada media Belanda. Meski demikian, Hilgers sempat menjadi sorotan ketika absen membela timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang dan Bahrain pada 15 hingga 19 November 2024. Namun, di tengah jeda internasional tersebut, ia malah bermain untuk klubnya, FC Twente. Menurut Hilgers, keputusan itu diambil karena ia membutuhkan waktu istirahat dan harus menggunakan obat penghilang rasa sakit untuk tampil bersama Twente. Meskipun demikian, dukungan yang ia rasakan dari masyarakat Indonesia tetap membuatnya merasa istimewa. Orang-orang di Indonesia sangat positif. Mereka menyambut kami, para pemain keturunan Belanda, dengan sangat baik. Itu adalah hal yang membanggakan dan membuat saya semakin termotivasi untuk membantu tim nasional, ditambah Hilgers. Kedepannya, Hilgers berpeluang kembali memperkuat timnas Indonesia dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret 2025. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain, dan kehadiran Hilgers tentu akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia terus berjuang dalam perjalanan panjang menuju Piala Dunia 2026. Berada di grup neraka bersama tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia, skuad Garuda mencoba membuktikan bahwa mereka bukan sekadar pelengkap. Tim asuhan Shin Tae-yong menghadapi tantangan berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Grup C yang mereka huni dijuluki Grup Neraka, dengan lawan-lawan yang memiliki pengalaman rutin tampil di pentas dunia. Namun, Indonesia telah memberikan kejutan lewat hasil positif di 2 laga awal. Pada pertandingan pertama, Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi 1-1. Di laga kedua, skuad Garuda kembali tampil solid dengan hasil imbang 0-0 melawan Australia. Meskipun sempat menelan 2 kekalahan beruntun dari Jepang dan Cina, timnas Indonesia bangkit secara dramatis. Kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 19 November 2024, menjadi momen penting yang menghidupkan asa. Performa impresif ini tidak hanya membawa optimisme bagi supporter, tetapi juga perhatian dari berbagai pihak, termasuk Coach Justin atau Justinus Laksana. Menurut Coach Justin, peran Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat signifikan dalam membawa harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Ia menyebut keputusan Erick untuk mendukung pemain diaspora dan mempercayakan Shin Tae-yong sebagai pelatih menjadi langkah besar dalam membangun fondasi timnas. Erick Thohir memberi kita harapan lewat pemain diaspora dan Shin Tae-yong. Kita mungkin belum tahu apakah bisa lolos kali ini, tapi setidaknya ada harapan, ujar Coach Justin. Namun, ia juga menilai peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 perlu dilihat secara realistis. Menurutnya, target yang lebih masuk akal adalah bersaing di Piala Dunia 2030, ketika para pemain muda Indonesia saat ini telah matang secara pengalaman dan kolektivitas tim. Realistisnya, kita mungkin lebih siap di 2030. Dalam 4 hingga 5 tahun ke depan, para pemain muda akan lebih matang dan jam terbang mereka bertambah. Tapi sekarang, kita tetap punya peluang meski tidak mudah, tambahnya. Dengan sisa pertandingan melawan Jepang dan Australia, perjuangan timnas Indonesia masih panjang. Namun, hasil melawan Arab Saudi menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu memberikan kejutan. Target untuk meraih posisi ketiga di grup, yang membuka peluang ke babak playoff, kini menjadi harapan realistis. Di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan. Bukan hanya dari segi taktik, tetapi juga mentalitas para pemain yang kini semakin kuat. Transformasi besar terlihat di timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong.
Pelatih asal Korea Selatan ini membawa pendekatan baru yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas permainan sekaligus membangun mental baja bagi para pemain. Pada awal masa kepelatihannya, Shin mengungkapkan bahwa para pemain sering kehilangan semangat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Arab Saudi, misalnya, adalah tim dengan level yang jauh di atas kami. Ketika melawan mereka, pemain sering merasa tertekan dan putus asa, ungkap Shin Tae-yong. Namun, Shin berhasil mengubah mentalitas tersebut. Melalui pengalaman melawan tim-tim kuat, seperti Arab Saudi, kepercayaan diri pemain meningkat pesat. Dalam pertemuan terakhir, skuad Garuda bahkan mampu mencetak 2 gol ke gawang tim berjuluk Elang Hijau. Hasil ini membuktikan bahwa kami mampu. Kepercayaan diri pemain menjadi modal penting untuk laga-laga selanjutnya, tambah Shin. Pendekatan Shin Tae-yong tidak hanya soal taktik, tetapi juga pola pikir. Ia mendorong pemain untuk belajar dari setiap kekalahan dan menjadikan pertandingan melawan lawan yang lebih kuat sebagai kesempatan berharga. Peningkatan ini terlihat dalam pemahaman strategi permainan yang semakin matang dan daya juang yang lebih besar di lapangan. Menghadapi lawan kelas dunia adalah pelajaran penting tentang fokus, kerja keras, dan tidak mudah menyerah, jelas Shin. Kepercayaan diri yang meningkat di antara pemain timnas Indonesia memberikan harapan baru bagi sepak bola tanah air. Dengan program latihan konsisten dan strategi terencana, Shin optimistis skuad Garuda mampu bersaing di level internasional. Kami terus berusaha membangun tim yang kompetitif dan tidak mudah menyerah. Ini bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk masa depan sepak bola Indonesia, pungkasnya. Transformasi mental dan teknis timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong memberikan harapan besar bagi masa depan sepak bola kita. FIFA akan segera merilis peringkat terbaru negara-negara anggotanya pada 28 November 2024. Kabar baik datang untuk timnas Indonesia yang dipastikan mengalami lonjakan signifikan setelah kemenangan bersejarah melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pembaruan terakhir peringkat FIFA yang diumumkan 24 Oktober 2024, timnas Indonesia berada di posisi ke-130 dunia dengan total poin 1118,87. Namun, kemenangan gemilang atas Arab Saudi, 2-0, dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa, 19 November 2024, membuat timnas Indonesia diprediksi naik 5 peringkat ke posisi 125 dunia. Kemenangan tersebut diraih melalui 2 gol spektakuler Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Tambahan 3 poin dari laga ini juga membawa skuad asuhan Shin Tae-yong naik ke posisi 3 klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia kini mengoleksi 6 poin, berada di bawah Jepang yang memimpin klasemen dengan 16 poin, serta Australia dengan 7 poin. Selain itu, timnas Indonesia unggul atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang sama-sama mengumpulkan 6 poin. Jika mampu mempertahankan performa, peluang Garuda untuk lolos ke putaran selanjutnya semakin terbuka. 2 tim teratas dari masing-masing grup akan otomatis lolos ke Piala Dunia 2026, sementara peringkat ketiga dan keempat masih bisa bersaing di babak keempat kualifikasi. Menurut football-ranking.com, tambahan 16,23 poin dari kemenangan atas Arab Saudi membuat Indonesia kini mengoleksi total 1135,10 poin. Ini membawa timnas Indonesia mengungguli 5 negara sekaligus, yaitu Gambia, India, Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Kenaikan ini merupakan salah satu pencapaian besar bagi timnas Indonesia di panggung internasional. Namun, hitungan ini masih bersifat sementara. FIFA akan mengumumkan secara resmi peringkat terbaru pada 28 November 2024. Setelah itu, timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting, yaitu melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jika menang atas Australia, tambahan 20,7 poin bisa diraih. Sementara kemenangan atas Bahrain berpotensi menambah 16,45 poin. Dengan performa yang semakin konsisten, timnas Indonesia terus menunjukkan taringnya di Asia. Dukungan dan doa dari masyarakat Indonesia tentu sangat diperlukan untuk perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akhirnya dimulai. Timnas Indonesia berada di grup C, grup neraka yang dihuni oleh raksasa Asia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Ini menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda untuk membuktikan kapasitas mereka di panggung internasional. Bagi Indonesia, sejarah melawan Bahrain menjadi sorotan utama. Pada kualifikasi Piala Dunia 2014, Indonesia harus menerima kekalahan telak 0-10.